Di sebuah sudut pesisir kota Tegal, tepatnya di Kelurahan Tegalsari, hidup suatu komunitas nelayan yang telah lama akrab dengan ombak dan laut. Di balik jaring mereka yang lusuh dan kapal tradisional yang mereka pakai, tersembunyi cerita perjuangan yang tak banyak orang ketahui. Mereka bukan hanya berjuang melawan ganasnya laut dan harga ikan yang tidak menentu, tetapi juga melawan kenyataan pahit seperti rendahnya akses terhadap pendidikan. Dahulu, banyak dari masyarakat nelayan yang menganggap bahwa sekolah merupakan suatu hal yang mustahil untuk dijangkau. Hal tersebut terjadi bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membuat mereka terpaksa terjun menjadi nelayan sejak usia dini. Namun perlahan, di tengah keterbatasan ekonomi dan ketidakpastian penghasilan, mulai tumbuh sebuah kesadaran baru bahwa pendidikan merupakan kunci dari perubahan hidup mereka. Sebuah harapan baru mulai tumbuh di kalangan masyarakat nelayan agar anak-anak mereka tidak lagi menjadi bagian dari siklus yang sama dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada orang tua mereka. Nama saya Pak Buang. Jadi nelayan sejak kecil. SD aja ndak tamat karena kesulitan ekonomi. Bapak saya susah kerjanya, adanya banyak. Berarti saya terjun nelayan belum tamat SD. Harus jadi nelayan dukanya begini. Waktu kadang-kadang nggak dapat ikan, pulangnya ya suka duka. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak ya. Kalau dapat ya untungan ya kita bisa baik lah jadi nelayan. Mana nelayan baik kecuali nelayan yang besar saya nggak tahu. Yang sudah dapat untung banyak. Nelayan seperti saya ini buat makan aja susah. Buang, seorang nelayan di pesisir Tegalsari, memulai harinya bahkan sebelum matahari terbit. Sejak pukul 4 pagi, ia sudah bersiap untuk berlayar ke tengah laut dan menjalani rutinitas yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Setiap hari, perjuangannya dimulai dengan penuh harapan. Meskipun ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan berbagai ketidakpastian. Mulai dari hasil tangkapan yang tak selalu cukup, hingga cuaca yang kerap berubah-ubah. Saya pernah pindah lain, nyupir banyu, nyupir es, buat nyupir es. Pernah kerja lain, ya memang standar. Hasilnya paling satu hari ya 100, satu hari satu malam 200. Tapi kan untuk makan hari-harinya nggak cukup. Mudah-mudahan dipedulikan sama pemerintah. Nelayan-nelayan yang kecil begini, harian disumbang, dibantu. Ya, supaya kehidupannya ini kan zamannya zaman merdeka. Masih ada yang belum merdeka seperti saya ini. Anak-anak bapak sekolah, ada yang ini udah lulus yang satu, ada yang semester 2. Ya alhamdulillah rane bareng-bareng baru sambung hidup ya. Ambilnya pendidikan. Lah yang semester 2 ini ambilnya hukum. Aja. Iya ambilnya di Semarang, di UNES. Nah itu kalau bisa sampai S2. Ini Bapak memperjuangkan sampai S2. Jangan nasibnya seperti Bapak ini. Supaya jangan nasib seperti Bapak ini S2 biar dapat kerjaan yang baik. Saya mendoakan anak-anaknya.
Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Buang menyimpan harapan yang besar untuk masa depan anak-anaknya. Salah satu dari anaknya sudah berhasil menyelesaikan kuliah, sementara yang lain masih dalam masa studi. Baginya, pendidikan merupakan jalan keluar agar anak-anak nelayan tak selamanya hidup di bawah bayang-bayang kesulitan. Mungkin ya Allah mengetahui udah bahwa anak-anaknya semoga ke atas. Prabowo juga begitu sebilangnya. Anak-anak tukang becak, anak-anak nelayan jangan bodoh-bodoh, harusnya pintar. Ya Prabowo tak gitu, Mas. Setelah menghadapi ombak di laut, perjuangan nelayan belum selesai begitu saja. Di darat, mereka kembali dihadapkan pada kerasa hidup yang tak pernah memberi jeda. Harga ikan yang tak menentu dan kebutuhan rumah tangga yang harus terus terpenuhi menjadi beban yang harus mereka pikul setiap hari. Semua harapan dan jerih payah nelayan pada akhirnya akan bermuara di satu tempat pelelangan ikan Tegal Sari. Disinilah hasil tangkapan nelayan ditimbang, dilelang, dan dijual. Angka-angka yang tercatat tak selalu mencerminkan besar kecilnya usaha yang mereka keluarkan di laut. Akan tetapi, proses ini tetap menjadi bagian penting dari rantai hidup para nelayan. Hampir semua masyarakat nelayan Tegal Sari menjual ikan di TPI Tegal Sari. Nama saya Pak Surya. Pekerjaan nelayan dari kecil saya nelayan. Alhamdulillah bekerja nelayan terus sampai sekarang bisa menguliahkan anak. Sampai sekarang masih kuliah anaknya. Yang mau sejahtera apanya? Yang kadang dapat kadang enggak. Kalau penghasilannya dapat terus sih memang ya sejahtera kan. Kadang kan ada yang dapat, ada enggak. Apalagi sekarang taruh sama perbekalan itu. Perbekalan BBM-nya kan sekarang pada naik semua. Penghasilan nelayan gitu-gitu aja. Kalau lagi musim ombak, ya kan enggak berangkat. Akhirnya ya ngutang lah sana sini biar pancinya jangan kemurup gitu, biar yang penting untuk makan. Nanti kalau anginnya mah reda berangkat, kalau dapat penghasilan sedikit-sedikit dikumpulin untuk makan dan untuk bayar kuliah gitu. Kalau dibilang dari bantuan dari pemerintah, semenjak aku jadi nelayan dari kecil sampai sekarang, nggak pernah dibantu sama pemerintah. Dapat uang paling bon-bonan ya nggak maksimal lah, paling uang capek. Nah itu pemerintah nggak tahu penghasilan apa, hasil apa enggak itu enggak. Yang penting PNBP keluar. Akhirnya kan anak gua nggak dapat penghasilan. Ya anak aku 3, semua. Yang 1 itu masih kuliah di Fakultas Hukum, ambilnya hukum itu anak saya. Kalau bisa itu jangan ikut-ikut melaut, biar usaha di darat, sekolah yang dipinter-pinter biar dapat kerjaan yang lebih enak di darat gitu. Ya gitu, ya seirit-irit mungkin lah, dibagi-bagi. Kalau ada penghasilan ditabung sedikit-sedikit, terus sisanya yang utang-utang di warung-warung ditabung. Yang penting
bisa untuk makan, untuk bisa bayar kuliah anak. Menyekolahkan anak dari SD sampai kuliah itu nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Itu murni dari tenaga aku semua untuk menyekolahkan anak. Saya Purnomo, nelayan dari kecil sejak tahun 85 laut sampai sekarang. Kadang dapat penghasilan, kadang-kadang enggak, banyak kurang hasilnya di laut. Apa ya mau kerja apa lagi ya, orang tua saya kurang mampu, jadi aku SD aja nggak lulus, langsung jadi nelayan dari kecil. Tantangan terbesar kalau gelombangnya gede, aku kan perahu kecil-kecil, orangnya paling 3, 2, kadang bisa buat makan sehari 2 hari, kadang seminggu, kurang penghasilan, banyak kekurangnya nelayan. Indonesia pun kayak di negara sana ya, itu terjamin nelayannya. Di sini pemerintahnya enggak bisa bantu jual ikan, BBM mahal, apa mahal semua, ikannya murah, kadang dapatnya banyak, dijual pun harganya stabil ikannya. Ya hasil sedikit, hasilnya banyak tapi dapatnya sedikit dikarenakan ikannya murah banget. Nelayan, jujur ya, saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah dapat bantuan, Mas. Saya pinjam bank perbankan. Kalau pemerintah nggak ada bantuan-bantuan kayak ini itulah, nggak. Saya pinjam apa sendiri di perbankan buat modal. Anak saya kuliah, pengennya biar nggak kayak bapaknya, pengen jadi anak kantoran atau di perbankan. Kalau kayak saya paling susah itu cari uangnya, paling susah. Cukup di aku saja sampai anak-anak saya ikut melaut. Nama saya Slamet, umur sudah 58 tahun. Jadi nelayan sejak kecil, dari umur 11 SD juga nggak lulus dikarenakan tidak mampu ke sekolah. Nah, bapak saya juga nelayan, jadi saya langsung kerja di laut dari umur 11 tahun sampai sekarang. Jangan sampai keturunan anak saya ikut-ikut ke laut. Kalau bisa ada, ya jangan ada yang di darat. Karena di laut itu susah, kerjanya susah, yang jelas susah. Sedangkan sudah susah, kerjanya diatur oleh pemerintah, nggak terlalu biasa seperti dulu, seperti itu. Peraturan sama nelayan tolong digantilah, jangan terlalu mencari sama nelayan. Sedangkan nelayan kan juga modalnya juga besar, pendapatannya belum tentu, sedangkan potongan penghasilan terlalu besar. Jadi nelayan itu jarang-jarang hasil, antara hasil dan tidaknya itu kebanyakan tidak hasilnya, terlalu tipis karena potongan persenannya itu terlalu besar. Anak saya 3, yang satu udah kerja tapi di bagian nelayan jadi pengurus, yang satunya lagi yang nomor 2 udah lulus kuliah, udah kerja jadi apoteker, dan yang satu lagi masih SMA, lagi masih sekolah. Nama saya Pak Koli, sekolah aja SD nggak lulus.
hubung orang gak tua orang punya, akhirnya apa, ikut ke laut. Untuk masa depannya, orang kebanyakan sini kan dekat ke laut, orang sini kebanyakan kayak gitu. Sekolah kelas SD aja 3, kelas 4 aja udah ikut ke laut. Berat sekali orang pelaut juga mas, angin besar aja berangkat, ada hujan berangkat, pokoknya tantangannya mati-matian lah, seperti tentara juga sih lah. Pokoknya kalau di laut itu, kalau ada gelombang besar ya bahaya, tetap mangka. Tidurnya aja di atas gelombangnya seperti gelombang sih ya, karena anjul-anjul tuh. Itu namanya susah sekali ya, gimana lah namanya cari nafkah buat anak istri, biar sekolah saja sih orang tua sih kerja seminimal mungkin buat nafkahi anak, biar sekolah lah, biar pendidikan. Kan ada dapat, ada tidak, pokoknya kesabaran itu harus dijaga. Kadang-kala 3 hari 4 hari sampai dapat 200.000. Kemarin aja 4 hari dapat 250. Coba dibayangkan kayak gitu. Orang perbakalannya bude, itu biar kasihan jerganya, kadang-kala udah pengertian sama BK aja jadi dibagi rata aja, biar saling makan kayak gitu. Orang sejahtera gimana mas, orang ini aja terima gaji ini bantuan dari orang kapal-kapal itu, satu orang tuh satu kapal itu 100.000. Pemerintah sini nggak ada yang ngurus. Orang sejahtera gimana orang nelayan? Biar kuliah, kalau anaknya mampu pikirannya cerdas saja nggak apa-apa kalau bisa, cuman orang tua tinggalnya berdoa sama cari nafkah buat anak sekolah biar tinggal, alhamdulillah kayak gitu. Udah kuliah alhamdulillah 3 tahun ini kan udah hampir sudah, nanti tanggal 27 mau sudah. Bantuan di pemerintah kadang-kadang nggak pernah dapat saya. Dia pakai uang sendiri lah. Istri saya jadi bakul, saya yang ke laut. Nanti dari rezeki kumpulin buat biaya anak sekolah. Meski hidup dengan ketidakpastian, mereka mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menghindarkan generasi berikutnya dari kehidupan yang serupa. Hal ini sejalan dengan pandangan Florence Clayton tentang orientasi waktu, di mana individu atau kelompok tidak hanya terfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga memproyeksikan masa depan dan merencanakan tindakan yang bermanfaat untuk generasi mendatang. Kesadaran yang dimiliki oleh nelayan saat ini mencerminkan orientasi masa depan yang kuat. Nelayan saat ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga berupaya membangun kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan anak-anak mereka.